Sobat Pantry, Ceko Nata di sini dan kamu lagi dengerin Tripod Pantry Podcast. Di tahun 1989 tamat dan Bawana Satyam Jayati, Pantry, oke. Optimis, kreatif, kompetitif, excellent. Jaya, jaya, jaya. Pantry di jiwaku. Hai Sobat Pantry. Ceko Nata di sini dan kamu lagi dengerin Tripod Pantry Podcast. Pantry Podcast ini merupakan wadah media informasi untuk mengembangkan kreativitas, literasi, melatih imajinasi dan public speaking, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan juga menginformasikan berita terkini tentang SMP Negeri 3 Denpasar. Pada edisi kedua kali ini, saya ditemani dengan moderator cantik dan hebat, yaitu Kak Wiwi dari kelas 9F. Hai Cika. Halo Kak Wiwi, gimana nih kabarnya kakak? Wah, kabar aku baik nih. Kabar kamu gimana? Yang pasti luar biasa dong Kak. Nah, di Tripod edisi kedua kali ini, Kak Wiwi akan menemani kalian dalam bincang asik beberapa menit ke depan bersama bintang tamu yang spesial, yaitu Ibu PLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar dengan tema yang sama seperti edisi pertama, yaitu kepemimpinan, mengenal lebih dekat sosok PLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar. Saya Wiwi, moderator untuk podcast kali ini. Nah, Sobat Pantry, seperti yang udah dijelaskan oleh Ciko tadi, bahwasanya bintang tamu pada episode kali ini merupakan bintang tamu yang istimewa, yakni Ibu DRA Ninyoman Suci, MPD, yang pada saat ini tengah menjabat sebagai PLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar. Nah, pada edisi ini, kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik, yakni kepemimpinan. Mengenal lebih dekat sosok PLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Nah, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Ibu. Jadi, Sobat Pantry, jangan lewatkan obrolan inspiratif ini ya. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Nah, Sobat Pantry, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Cantik yang kini tengah menjadi sebagai PLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar. Mungkin banyak dari Sobat Pantry ada yang belum tahu atau belum kenal nih dengan sosok ibu yang berada sedang di samping saya. Nah, sebelum kita mulai obrolannya, boleh dong Bu memperkenalkan diri untuk Sobat Pantry. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sebagai bintang tamu di podcast Pantry. Izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah seperti yang disebutkan tadi, DRA Ninyoman Suci, MPD. Nah, Ibu terlahir tepatnya di Kota Gianyar, tanggal 17 Februari 1966. Dan Ibu juga sudah memiliki 3 putri yang cantik dan 1 orang cucu yang ganteng. Putri Ibu sudah melewati masa pendidikan yang 2 orang, yaitu di S2 Ekonomi yang sekarang sudah bekerja di Bapenda Provinsi Bali, dan yang kedua masih gadis, dia bekerja di BPKAD Kota Denpasar, dan yang ketiga masih kuliah di FK Ganesha Singaraja. Nah, itu perkenalan Ibu. Wah, terima kasih banyak Ibu sudah memperkenalkan diri. Gimana nih Sobat Pantry? Sekarang kita semua jadi lebih tahu kan sosok Ibu PLT Kepala Sekolah kita. Jadi yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Barusan kan kita udah dengerin nih profil dari Ibu. Mungkin bisa diceritakan juga nih Bu, gimana sih awal Ibu menjadi seorang guru hingga sekarang menjadi PLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar. Oh, baik, kalau itu panjang sekali kalau Ibu ceritakan dari awal ya. Mungkin Sobat Pantry, Podcast, Ibu akan bercerita ya dari awal gimana sih kisah sebagai seorang guru sampai menjadi kepala sekolah dan PLT di SMP Negeri 3 ini. Nah, awalnya Ibu mengenyam pendidikan biasa SD
SD-nya Ibu di SD Negeri 1 Batuan Sukawati Gianyar. Setelah itu SMP juga SMP Negeri 1 Sukawati Gianyar. Dan untuk ke SMA SMK itu Ibu karena keterbatasan biaya, Ibu terlahir dari orang tua seorang petani, gitu ya. Ibu akhirnya memilih di SMK, yaitu SMKI Denpasar, itu namanya, yaitu Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, itu di bidang seni. Nah, setelah tamat Ibu SMKI, itu Ibu melanjutkan, memang cita-cita Ibu sih jadi guru dari dulu, karena seorang guru itu adalah tugas yang mulia. Ibu akhirnya melanjutkan di diploma tari IKIP Singaraja. Astungkara sudah tamat, begitu tamat di tahun 1989, Ibu tamat dan langsung menerima SK sebagai guru di SMP Negeri 7 Denpasar. Nah, di sana Ibu mulai sebagai seorang pendidik, karir Ibu di sana, terus sejak tahun 2006 Ibu itu dipilih mewakili sekolah untuk menjadi guru berprestasi. Nah, dalam ajang tersebut Astungkara Ibu bisa meraih juara ketiga Kota Denpasar dan belum bisa meraih juara 1 untuk menuju tingkat provinsi. Nah, di tahun yang sama juga di tahun 2006 itu ada kurikulum yang bernama KTSP. Nah, Ibu mencoba melamar menjadi instruktur nasional di bidang mata pelajaran seni budaya. Dengan perjuangan yang sangat ketat, yang sangat keras, akhirnya Ibu berhasil meraih ya dari seluruh ya guru yang ada di Provinsi Bali, hanya mencari 1 orang guru seni budaya untuk menjadi instruktur nasional. Nah, Astungkara yang lolos Ibu sendiri. Nah, dari sana Ibu mulai karir menjadi instruktur nasional yang sering mendapatkan pelatihan-pelatihan di tingkat nasional dan juga sering memberikan pelatihan di seluruh Provinsi Bali. Terus berikutnya di tahun 2008, nah Ibu diangkat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Denpasar itu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, itu jalankan sampai pada saatnya di tahun 2016 itu ada pengajuan cakep namanya, calon kepala sekolah. Nah, Ibu disuruh mewakili untuk SMP 7. Nah, Astungkara dalam seleksi tersebut Ibu juga lolos. Sehingga Ibu mendapat pendidikan cakep atau calon kepala sekolah itu selama 9 bulan. Astungkara juga dalam perjalanan yang sangat berat itu Ibu bisa lolos juga. Nah, untuk menjadi kepala sekolah di tahun 2019 ya, 2019 itu tepatnya tanggal 1 Juni Ibu dipanggil ke Dinas Dikpora Kota Denpasar itu untuk mengambil surat keputusan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Denpasar. Ibu dari SMP 7 pindah ke SMP 6 mengemban tugas yang Ibu anggap berat ini. Tetapi dalam perjalanan, kalau tugas itu seberapapun tugas itu beratnya, kalau sudah dipikul bersama-sama, itu akan menjadi ringan. Astungkara bisa Ibu laksanakan karena kita pikul bersama guru-guru yang ada di sana, pegawai juga, seluruh warga SMP 6. Nah, dalam perjalanan sudah hampir sudah 1 periode ya Ibu di sana dan sudah menerima SK perpanjangan kepala sekolah juga di periode kedua. Dan kemarin tepat tanggal 30 Agustus itu Ibu dipanggil oleh Dinas Dikpora untuk menghadap ke sana. Ibu juga kaget. Tidak sedikit pun tidak terlintas di benak Ibu bahwa Ibu akan mendapatkan tugas tambahan. Setelah Ibu sampai di sana, lalu Ibu diserahkan selembar kertas yang berisikan surat keputusan sebagai BLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar. Sebenarnya Ibu berat sih mengemban tugas ini,
karena Ibu tahu SMP 3 itu brandnya cukup tinggi kan. Nah, Ibu cuma berpikir, mampukah saya? Gitu. Ibu akan mencoba. Ya, Ibu akan mencoba mengemban tugas yang sangat mulia ini. Dan sangat Ibu banggakan SMP Negeri 3 ini yang prestasinya sudah melambung tinggi. Bisa Ibu melaksanakan tugas ini dengan baik. Nah, Astungkare nanti SMP 3 semakin meningkat prestasinya. Nah, itulah perjalanan Ibu sebagai PLT yang baru saja, baru 2 minggu di sini, belum mengenal apa-apa di sini ya. Ibu masih observasi di sini, ya. Masih saling kenal mengenal gitu. Dan dengan anak-anak juga masih dalam pendekatan mereka. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Nah, ternyata perjalanan Ibu menjadi seorang PLT yang kini menjabat di SMP Negeri 3 Denpasar sangat menginspirasi kita ya. Nah, untuk dari itu, selanjutnya aku mau bertanya juga nih, bagaimana sih perasaan Ibu saat diberi kabar bahwasanya Ibu akan menjadi PLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar? Nah, untuk kabar ini Ibu sangat kaget ya. Pas ada pertemuan kepala sekolah di SMP Negeri 6 Denpasar saat itu mulai pukul 9, pas di pukul 11, Ibu ada WA dari salah seorang pegawai yang ada di DND. Di WA-nya berisi, Bu Suci, Om Swastiastu, tolong datang ke dinas sekarang juga dan ditunggu paling lambat jam 12.30. Nah, Ibu bertanya di WA itu, ada apa Pak Yan? Pokoknya datang saja, tidak bisa dijelaskan di sini. Akhirnya Ibu datanglah ke dinas. Nah, sampai di sana sudah ditunggu oleh Ibu Kabidnya, Ibu Ayu Agustini, sudah ditunggu. Lalu Ibu dijelaskan bahwa Ibu akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMP Negeri 3 Denpasar, pelaksana tugas. Pada saat itu Ibu masa kaget, kok saya? Gitu. Kenapa harus saya? Kan ada kepala sekolah banyak. Nah, mungkin menurut pandangan beliau, mungkin saya akan sanggup mengemban tugas ini. Gitu. Tapi saya sih sanggup. Tapi dalam perjalanan nanti kita tidak tahu ya, itu namanya kehendak yang kuasa gimana. Pokoknya saya siap menjalankan tugas apapun perintah dari atasan. Sepanjang tugas itu adalah tugas yang mulia. Ya, itu. Sehingga Ibu menerima SK itu langsung di tanggal 1 September 2023, Ibu langsung menyerahkan SK tersebut kepada koordinator PU di sekolah ini. Dan langsung Ibu menyampaikan bahwa Ibu adalah mendapat tugas tambahan sebagai PLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar. Nah, itu pastinya momen yang sangat menggiurkan sekaligus mengagetkan ya Bu. Nah, berarti kini Ibu menjadi Kepala SMP Negeri 6 Denpasar dan juga PLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar. Nah, setiap sekolah pastinya kan memiliki perbedaan sendiri nih Bu. Nah, pendapat pribadi Ibu bagaimana sih SMP Negeri 3 Denpasar ini? Pendapat pribadi Ibu ya tentang SMP 3 Denpasar itu memang dari dulu ya, sebelum Ibu jadi kepala sekolah sudah terkenal lah istilahnya. Sudah brandnya sudah tinggi SMP 3 ini. Sudah diincar oleh masyarakat itu. Pokoknya anaknya kalau dapat SMP 3 bangganya minta ampun. Nah itulah, maka dari itu untuk SMP 3 bagi Ibu itu brandnya sudah tinggi. Nah, untuk itu mohon ya kepada anak-anak, Bapak Ibu guru dan pegawai SMP Negeri 3, mari kita jaga SMP 3 ini supaya tidak melorot lagi. Supaya brandnya terus naik, prestasi terus meningkat, itu harapan Ibunya. Wah, ternyata pandangan Ibu dengan SMP Negeri 3 Denpasar sangat positif ya Sobat Spentri. Selanjutnya pertanyaan menarik nih Bu. Dalam menunjang kualitas pendidikan di SMP Negeri 3 Denpasar, Ibu sendiri apakah memiliki strategi atau program unggulan yang kiranya akan Ibu laksanakan di SMP Negeri 3? Untuk strategi dan program unggulan itu ya, Ibu akan memantau itu gimana sih SMP Negeri 3 ini pelaksanaan proses pembelajarannya. Nanti program unggulannya apa? Di sini kan sudah punya program unggulan dan anak-anak juga sudah unggul-unggul di sini. Nah, nanti Ibu hanya ingin meningkatkan sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo,
yaitu di samping anak itu pinter, harus cerdas dan berkarakter. Nah, itu yang Ibu akan brandnya nanti itu yang akan Ibu tingkatkan. Ini sudah bagus tapi perlu ditingkatkan lagi. Anak yang cerdas dan berkarakter gitu ya. Nanti pendidikan karakter Ibu akan munculkan lagi, utamakan lagi. Di samping anak-anak itu pinter, cerdas, tapi kalau karakter kurang itu juga tidak bagus ya. Untuk lebih baiknya atau lebih sempurnanya kita, alangkah baiknya antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter itu perlu ditingkatkan. Sobat Penti, berarti karakter itu nomor 1 ya. Semoga nanti strateginya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Apakah Ibu ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh warga Spentri, khususnya untuk guru, staf, pegawai, siswa, dan orang tua siswa? Baik, kalau pesan ada beberapa hal yang Ibu ingin sampaikan, terutama pada Bapak Ibu guru dan pegawai. Mohon kerjasamanya, dukungannya, semangatnya untuk kemajuan dari SMP Negeri 3 Denpasar. Untuk anak-anak, mohon diperhatikan, selain apa yang Ibu sampaikan tadi, itu Ibu ingin anak itu cerdas dan berkarakter. Ya, samping cerdas juga berkarakter. Kalau cerdas saja tidak ada artinya. Kalau karakter saja juga kurang masih. Apalagi pandai saja, gitu. Tidak berkarakter itu sangat kurang. Ya, harapan Ibu, mari kita sama-sama semangat, gotong royong, kerjasama, dan lain sebagainya. Demi kemajuan dari pendidikan yang ada di SMP Negeri 3 Denpasar. Nah, untuk orang tua juga kami berpesan, mohon kerjasamanya, dukungannya untuk sekolah dan anak-anak kita, putra-putri kita yang mengenyam pendidikan di SMP Negeri 3 Denpasar, yang sudah mempercayai SMP Negeri 3 Denpasar untuk mendidik putra-putrinya. Mohon dukungan dan kerjasamanya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wih, terima kasih ya Bu atas kesan dan pesannya untuk seluruh warga Spentri. Nah, pengalaman dan dikasih Ibu dalam dunia pendidikan benar-benar menakjubkan. Ini adalah contoh nyata bagaimana sih tekad dan semangat dapat membawa seseorang dari menjadi seorang guru hingga sekarang menjadi kepemimpinan di suatu sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, akan saya kembalikan kepada host kita yakni Ciko. Terima kasih Kak Wiwi sudah memoderatori Ibu PLT Kepala SMP Negeri 3 Denpasar yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Ibu Suci sudah mau menjadi narasumber pada Spentri Podcast edisi kedua kali ini. Nah Kak, gimana nih perasaan Kakak saat tanya-tanya dengan Ibu Suci? Nah, perasaan aku pasti bahagia banget karena mendapatkan kesempatan tersebut. Tapi dibarengi dengan tegang juga sih, Ciko. Oh, ternyata menjadi PLT Kepala Sekolah itu tidak mudah ya Kak? Iya nih, banyak banget perjuangan yang harus kita lalui untuk mencapai di posisi tersebut. Benar sih Kak, perjalanan karir Ibu Suci sangat menginspirasi sekali. Sebelum menjadi guru, sampai mengemban menjadi PLT Kepala Sekolah. Nah, perjalanan karir Ibu Suci bisa Sobat Spentri jadikan sebagai inspirasi dan motivasi untuk terjun di dunia pendidikan. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung podcast ini. Berakhir pula Spentri Podcast edisi kedua ini. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Demikian Spentri Podcast edisi kedua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari kami berdua. Terima kasih Sobat Spentri dan sampai jumpa di Spentri Podcast edisi berikutnya. Dadah! Thank you for watching. Don't forget like, share and subscribe.